anak IT nggak bisa instalasi Windows. Oke teman-teman, di sini saya akan membagikan cara instalasi Windows mulai dari awal hingga akhir, mulai dari pembuatan bootable hingga akhir instalasi driver. Ini tutorial yang sangat cocok untuk pemula. Oke, langsung saja kita ke step yang pertama, yakni pembuatan bootable. Nah, dalam pembuatan bootable kita harus memahami makna-maknanya dulu. Bootable sendiri itu adalah media yang digunakan untuk booting ke device kita atau perangkat kita. Untuk bahan-bahannya dalam membuat bootable ini ada 3. Yang pertama harus kita butuhkan, namanya itu ada flash disk. Kita dapat menggunakan flash disk, hard disk maupun SD card. SSD pun boleh ya. Pokoknya drive seperti inilah. Minimal kapasitas 8 GB untuk instalasi Windows 11. Nah, yang kedua itu ada namanya file ISO. Nah, di sini kita akan menginstal file ISO Windows 11. Yang ketiga yang kita perlukan adalah Rufus, berfungsi untuk mengekstrak file ISO ke dalam flash disk. Nah, logikanya seperti ini. Untuk dapat mengekstrak file ISO ke dalam flash disk, kita membutuhkan yang namanya Rufus. Rufus itu adalah sebagai kunci kita untuk memasukkan file-file ISO ke dalam flash disk ini. Nah, daripada bingung-bingung dan lama-lama, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Check it out. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam desktop Windows saya. Oke, di sini saya akan mendownload yang pertama. Dalam membuat bootable yang pertama harus kita download file ISO. Nah, sini saya akan mendownload file ISO-nya. Sini kita ketikkan saja download file ISO Windows 11. Oke, kita search. Nah, ini kita pilih paling atas yang dari www.microsoft.com karena ini yang resmi. Oke, di sini kita download yang di sini. Kita pilih pilihan unduh. Kita pilih yang unduh citra disk Windows 11 untuk perangkat X64. Nah, lalu kita pilih namanya ISO multi edisi untuk perangkat X64 yang ini ya. Nah, lalu kita klik ini mengkonfirmasi. Oke, kita tunggu dia loading. Tidak lama-lama, bentar aja. Nah, di sini pilih bahasa produk. Nah, di sini kita pilih bahasa English United States, yang English US ya. Lalu kita konfirmasi lagi. Kita tunggu aja sebentar lagi. Nah, sini udah keluar nih, unduh Windows 11 bahasa Inggris. Kita download ini yang 64 bit download ya, yang ini. Kita klik, dia bakalan masuk di sini. Nah, di sini kita pilih tempatnya dulu. Nah, saya langsung taruh di file download ya kan, taruh di sini. Langsung kita download. Nah, sini akan masuk nih ya. Nih sudah ada nih, Windows 11 24H2 English X64. Oke. Nah, karena saya sudah download, saya pause saja. Nanti bakalan tampilannya seperti ini. Kalian download aja sampai selesai. Yang kedua, kita akan mendownload yang namanya Rufusnya, aplikasi Rufusnya, file Rufusnya. Nah, di mana itu bang? Nah, kita buat juga download Rufus. Oke. Cari. Nah, kita pilih yang paling atas juga ya. Jangan pilih yang paling bawah. Kita pilih yang paling atas. Di sini kita akan masuk ke website rufus.ie. Nah, sini kita scroll ke bawah. Nah, sampai jumpa di sini. Lalu kita klik ini rufus 4.9.exe. Kita klik ini. Nah, di sini akan muncul lagi nih. Soalnya kita save, kita taruh download ya. Terserah kalian mau taruh di mana. Oke, kita ini tinggal kita tunggu aja sampai selesai. Nah, ini udah selesai kan? Oke. Setelah selesai mendownload semua file seperti ini.
Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah mencolokkan flash disknya ke PC kita, ke device kita yang digunakan untuk membuat bootable seperti ini. Oke teman-teman, ini dia flash disknya. Saatnya kita colokkan ke dalam PC kita seperti ini ya teman-teman. Sudah sampai hidup lampunya dan situ sudah masuk tuh, udah masuk ke baca. Dan kita masukkan. Oke teman-teman, setelah kita masukkan flash disk kita ke dalam device kita, yang kita lakukan selanjutnya adalah membuka file Rufus ini. Kita double klik aja. Oke, nah langsung tampilannya seperti ini. Ini langsung ke select. Nanti di sini langkah selanjutnya kita menggunakan ini. Ini format dari flash disk saya karena saya udah pernah menginstal Windows 11 bootable. Ini formatnya. Oke. Nah, Bang, gimana cara masukkan file ISO-nya? Oke. Di sini kita pilih dulu namanya disk or ISO image. Oke. Nah, untuk memilih file ISO-nya kita sini tinggal kita klik select. Nah, di sini kita akan tunjuk ke sini, lalu kita taruh di mana tadi file ISO-nya, kita masukkan di sini, sini. Nah, ini dah. Ini file ISO-nya yang sudah kita download tadi. Oke. Langsung saja kita klik open. Cep. Nah, di sini langsung muncul Windows 11 24H2 English x64.iso. Nah, di sini itu tidak kita perlu apa-apa, cuman kita tahu nih format GPT atau MBR. Nah, kebanyakan SSD sekarang menggunakan format GPT karena format GPT lebih cepat. Untuk mengeceknya, kita dapat membuka command prompt pada PC yang ingin kita install. Kita klik command prompt cmd. Ini PC atau device yang ingin kita install, kita klik dulu command prompt. Jika formatnya berbeda, misalnya SSD kita format GPT tapi bootable kita format MBR, nah disitu akan error. Nah, ini perlu kita ketahui, kalau nggak nanti kalian bakalan mengalami error. Oke, untuk melihatnya kita ketikkan komen namanya diskpart. Oke, lalu kita enter. Nah, tampilannya langsung masuk ke sini, ke C Windows System 32 diskpart.exe. Nah, di diskpart ini langsung aja kita klikkan namanya list disk, pakai spasi ya, jangan lupa pakai spasi, lalu kita enter. Nah, di sini nampak mana hard disk kita. Nah, di sini di PC ini penyimpanan drive utama saya tuh nih yang 1 TB nih. Ini berformat GPT karena ini pakai SSD NVMe supaya lebih cepat. Nah, ini kalau yang kosong ini berarti berformat MBR. Ini HDD. HDD saya berformat MBR karena ini HDD SATA lama. Oke, ini berformat MBR. Ini juga berformat MBR. Ini dia berformat GPT. Ini yang kedetek ini tadi flash disk kita. Oke. Next, selanjutnya kita akan langsung saja menginstal filenya. Oke, ini kita close karena kita sudah mengetahui ternyata format dari SSD kita GPT. Nah, kita masuk lagi ke Rufusnya. Setelah kita setting nih ya, nah di sini kita bisa menamai bootable kita. Contoh, saya memberi nama bootable Windows 11, atau kita bikin aja sih namanya OZIT. Nah, bisa, terserah kalian mau pakai nama apa aja, dan usahakan sini format NTFS. Oke, setelah semua format sudah kita bikin, kita dapat mengklik start yang tombol di sini. Oke, saatnya kita mulai. Nah, jika ada tampilan seperti ini, kita klik oke. Tapi disclaimer dulu, ini harus flash disk atau HDD-nya yang kosong. Karena takut apa? Karena ini terformat.
semua data-data yang ada di flash disk itu bakalan hilang, terformat seperti flash disk baru. Maka dari itu kita harus membackupnya dulu ke drive yang lain supaya tidak hilang file kita yang penting di dalam situ. Nah, jika tadi karena saya kan lupa, jika masih ada filenya, kita klik cancel dulu, kita pindahkan dulu file yang ada di flash disk kita atau di HDD kita, di drive kita ya kan. Jika tidak ada, kita klik start lagi, kita klik OK. Nah, di sini kita klik OK lagi. Nah, di sini dia akan memformat ini. Creating file system. Di sini dia akan langsung bekerja. Ini kurang lebih 15 sampai 20 menitan lah, tergantung kecepatan baca dari flash disk kalian. Nah, di sini akan saya percepat saja proses pembuatannya. Oke teman-teman, di sini kita telah selesai membuat bootable. Setelah ini kita akan lanjut ke step kedua, yakni langsung instalasi Windows ke device kita. Di sini kita langsung saja mengklikkan close untuk keluar dari tampilan ini. Nah, untuk melihat bootable, nah ini dia OZIT sini. Nah, ini dia udah terbuat di bootable-nya, mulai dari boot, EFI, short, support dan lain sebagainya. Oke, ini dapat kita close, kita keluarkan saja USB-nya. Oke, kita cabut dulu USB-nya dari port yang tadi ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai membuat bootable. Setelah ini kita akan menginstal langsung ke laptop. Di sini saya akan menginstal ulang laptop dari brand Axio, yakni Axio Hype 3. Ini dia laptopnya. Ini dia laptop Axio Hype 3 yang dibekali dengan prosesor Intel Core i3 Gen 10 serta RAM 8GB DDR4 dan SSD NVMe. Laptop ini sudah dibekali dengan iGPU Intel UHD grafik sehingga dapat melakukan multitasking, kerja dan office, serta buat edit-edit ringan sudah bisa. Ingin mendapatkan produk Axio Hype 3, klik link di deskripsi bawah untuk mendapatkan produknya. Oke teman-teman, di sini saya akan menginstal Windows 11 di laptop Axio Hype 3 kita ya. Ini untuk bootable-nya telah selesai saya buat. Nah, sekarang tinggal kita colok. Nah, perhatian buat teman-teman sekalian, kita mencolokkan ini pas laptop dalam keadaan mati. Oke, kita colokkan. Nah, setelah colokkan begini, baru kalian dapat menghidupkan laptopnya. Tekan tombol power, langsung tekan tombol delete. Ini karena di Axio dia menggunakan delete. Nah, untuk laptop lain tuh biasanya pakai F2 delete, F9. Nah, ini namanya tampilan BIOS ya. Nah, ini namanya tampilan BIOS. Untuk masuk ke menu BIOS ini, kalian dapat menekan tombol delete, F2 atau F9. Nah, kalian coba aja tekan semua. Ini karena laptop Axio dia untuk masuk ke menu BIOS, tekan tombol delete. Nah, di sini kita dapat melihat pengaturannya. Nah, di sini ada pengaturan tanggal dan jam. Nah, karena ini udah pas dari bawaannya, udah disetting, jadi kita tidak perlu setting. Untuk yang baru menginstal PC, kalian dapat men-settingnya di menu ini. Ada banyak juga macam-macam BIOS. Oke, BIOS ada berapa macam itu? Pokoknya nanti saya kasih ini dia macam-macam BIOSnya.
Oke, kita naik ke atas. Nah, setelah di sini kita untuk naik turunnya kita dapat menggunakan tombol tanda panah di keyboard kita. Kan di sini adanya nih menunya nih. Nah, untuk untuk memulai instalasi Windows, kita harus memprioritaskan atau membuat flash disk kita yang sudah kita buat bootable menjadi yang utama untuk booting. Gimana itu caranya? Nah, di sini kita masuk ke menu boot ini. Ya, masuk ke menu boot. Oke, kita masuk dulu ke menu boot dengan cara mengeklik tombol kiri, tombol kanan. Oke, nah, di sini banyak nih ya. Ini ada option ini apa? SSD. Ini menggunakan SSD NVMe ya kan. Ini ada flash disk kita, flash disk Toshiba. Di sini ada nama flash disknya. Nah, untuk menggantinya ke bagian awal, kita mengeklik tombol enter untuk menselect. Nah, di sini kan ada nih. Nah, kita pilih yang trans memory yang pertama nih, partition 1. Oke, kita enter untuk menselectnya. Enter. Oke, di sini jadi USB kita yang terprioritas utama. Setelah itu tinggal kita klik F4 di sini. Kalian tengok sini atau di sini tuh biasanya ada. Di bawah sini atau di samping sini. Kalian baca sini karena setiap BIOS itu berbeda-beda. Nah, di sini untuk kita untuk keluar kita pencet save and exit. Kita pencet F4 ya untuk save and exit. Nah, di sini tinggal kita klik enter. Nah, dia akan merestart laptopnya dan booting lagi. Kita tunggu aja sampai booting. Nanti bakalan langsung masuk ke setup untuk instalasinya. Kita tunggu nih booting dulu dia. Pastikan menginstal Windows ini kita harus membackup dulu semua datanya. Sudah ada tidak ada data-data penting di drive C kita, karena di sini kita akan membuat drive C itu sebagai operasi Windows-nya. Jadi bakalan ke format semuanya. Nah, di sini mousepad tidak bisa karena tidak ada drivernya. Maka di situ saya menggunakan mouse. Oke, colokkan dulu mouse-nya. Untuk bisa. Nah, ini dah. Ini mousepad tidak bisa nih, mousepad tidak bisa. Nah, di sini kita pilih nih ke Indonesia. Klik aja I 4 kali itu 2 3 4. Nah, Indonesia ya kan? Ini jadinya Indonesia. Tuh kan Indonesia, kita select Indonesia. Yang ini, oke, kita pilih sub. Nah, setelah itu tinggal kita klik next. Nah, di sini tinggal klik install now. Oke, biasanya sudah pada paham pasti ya kan. Oke, di sini jika kalian memiliki aktivasi Windows atau product key, serial number, bisa kalian masukkan sini. Jika kalian tidak punya, kalian klik I don't have product key. Sini akan loading. Nah, di sini akan banyak ada tampilan. Ini biasanya ada X86 sama X64. Tapi di sini karena kita milih yang X64, maka dia akan terformat X64 semua, ya kan? Nah, sini saya menggunakan Windows 11 Pro ya teman-teman, Windows 11 Pro yang saya gunakan. Oke, tinggal kita ini pastikan X64 ya, Windows 11 Pro X64 yang ini kita pilih. Yang home boleh lebih ringan, tapi sini saya memakai yang Pro karena ini awalnya Pro. Oke, kita next. Nah, di sini kita klik sini I accept Windows ya, saya setuju dengan prosedur ini. Kalau kalian ingin baca ini sampai habis. Oke, kita klik next. Nah, di sini kita pilih custom install Windows only. Kita klik ini. Nah, di sini ada banyak partisi. Nah, sini ini tinggal kita delete aja. Kita delete. Yes. Oke, ini juga kita delete ya kan. Kita delete. Oke, kita delete. Nah, ini dia nih drive C kita, karena di sini saya membuat cuma satu partisi, tidak membuat dua partisi, tapi di sini saya akan membuat dua partisi.
Oke, ini kita apa juga, nice. Nah, ini kita format juga ya. Di sini kita format juga, kita delete. Oke, nah di sini sudah menjadi satu partisi. Di sini saya akan membuat dua partisi. Tinggal kita klik new. Nah, sini berapa yang ingin kita masukkan? Nah, udah seperti ini. Kita ingin membaginya menjadi dua partisi. Di sini saya memiliki total space-nya 238,5. Nah, di sini bagaimana kalau kita bagi dua saja partisi tersebut? Untuk 238,5 saya ingin partisi yang awal itu berisi 110. Lalu sisanya yang pertama saya ingin 120. Baru partisi kedua sisanya. Nah, itu cara itu seperti ini. Kalian buka kalkulator kalian. Ntar saya nyari kalkulatornya, di mana kalkulatornya ya. Nah, ini dah. Nah, kalian dapat mengalihkan 1024 dikali berapa gigabyte tadi yang ingin kita keluarkan? 120. Nah, ini sama dengan 122 megabyte. Nah, itu yang kita, karena di sini formatnya megabyte bukan gigabyte. Jadi 1 gigabyte itu sama dengan 1024 megabyte. Nah, dari situ kita kalikan ingin berapa gigabyte di HDD kita, bukan asal 1020 00000. Nah, nggak gitu. Oke, langsung aja kita ketikkan sini 122880. Oke, ini dia. Ini untuk partisi pertama kita. Lalu kita klik apply. Yes, oke. Oke, di sini dia bakalan membuat ini. Ini dia, ini yang akan kita install Windowsnya itu di sini ya, yang ini. Nah, ini langsung kita klik new aja, klik apply. Karena ini sisanya. Kalian dapat membuat 3, 4 atau 5 partisi, terserah kalian mau berapa partisi. Nah, di sini untuk install Windows kita menggunakan partisi yang ketiga nih, yang primary ya, yang totalnya 119,9 ini 20 GB. Oke, sini tinggal kita klik next untuk memulainya. Nah, ini saya kasih tahu dulu kepada kalian, kalau kalian yang semalam yang tadi kita bahas tentang format MBR dan GPT. Nah, di laptop ini SSD-nya menggunakan GPT. Jadi kita menggunakan format bootable-nya GPT. Jika tadi kalau format bootable-nya MBR ini tidak bisa nih, diklik new, format, delete, extends, load drive itu nggak bisa karena berbeda format. Nah, begitu dia perbedaannya. Mengapa saya anjurkan harus samakan dulu, dicek dulu partisinya GPT atau MBR. Oke, setelah selesai gini kita klik next. Nah, di sini langsung dia menginstalasi Windows-nya. Kita tunggu sampai selesai ya. Mungkin sini videonya akan saya percepat aja. Oke teman-teman, setelah masuk di sini kita pilih region kita, region atau apa, country, region, negara. Ya teman-teman, kita pilih dulu negara kita. Di sini saya memilih negara Indonesia karena kita berada di negara Indonesia. Nah, di sini kita pilih keyboard layout inputnya ya. Kita orang Indonesia kebanyakan menggunakan keyboard QWERTY. QWERTY. Oke, kita pilih ini US. Indonesia menggunakan keyboard US. Oke, kita klik yes. Nah, sini what to add second keyboard layout. Kita skip aja. Nah, kita tunggu dia loading.
Kita tunggu dia. Connect WiFi nih. Kita pilih I don't have internet. Baru connect net to quickly get start on your device. Kita connect with limited setup. Nah, di sini kita enter your name. Ini untuk device kita. Nah, di sini saya bikin namanya my book hype. Oke, lalu kita klik next ya. Setelah kita buat namanya gini, kita klik next. Oke, enter your password. Nah, di sini saya tidak ingin buat password dulu, kita klik next. Oke, kita tunggu dia loading lagi. Nah, di sini change your setting for your device, kita klik next. Yap, ini next. Accept, setuju, kita setuju. Nah, ini akan juice lama lagi kita sini ya, melalui restart, tinggal getting this ready for you. Ini akan ntar lagi langsung masuk ke setupnya. Nah, di tampilan seperti ini kita jangan mematikan PC atau laptop kita. Ini kan bilang don't turn off your PC, jangan matikan PC kalian. Sini kita membutuhkan waktu beberapa menit. Sini dia akan membuat setupnya. Kita tunggu saja. Mungkin saya percepat saja supaya cepat. Oke guys, ini kita sudah masuk ke tampilannya. Nah, ini tampilan dari Windows 11 kita. Ini tampilan masih bawaan, masih baru. Nah, di sini Task Manager belum ada. Ini masih fresh lah, fresh. Kita cari Task Manager ya. Task Manager. Oke. Nah, sini masih fresh sekali. Belum ada apa-apa. Karena ini memorinya jadi terpakai sedikit. Di sini belum ada namanya GPU, tapi ini prosesornya ada GPU karena ada seri. Ya, sini ada GPU kan karena sini belum kedetek. Ini SSD-nya pun masih ini. Mousepad pun tidak bisa digunakan. Nah, di sini saya akan menginstal drivernya. Kita masuk ke step yang ketiga, menginstal driver. Kalian tahu sendirilah, drivernya sangat penting untuk komponen-komponen yang ada di laptop kita. Nah, untuk di laptop Axio sendiri ini, Axio memberikan drivernya di website resmi Axio, yaitu ini. Nanti saya sertakan di link deskripsi ya. Nah, di sini start with out your data. Oke, confirm and starting. Oke, di sini kita akan mendapatkan welcome. Nah, tinggal di new tab, kita klik di sini. Axio. Oh iya, kita konekkan dulu ke internet ya. Kalau nggak connect, gimana mau bisa internetan? Oke, sini ini nama wifi saya. Saya masukkan dulu passwordnya ya. Oke, kita tunggu. Jangan lupa masukkan internet. Kalau nggak ada internet, nggak bisa connect nanti kalian ya ke browsernya. Oke, sudah connect. Kita klik dulu di sini di pencariannya Axio driver. Nah, di sini akan ada tampilan ini. Kita klik di sini Axio driver support. Kita klik Axio driver support ya. Di sini nanti akan muncul tampilan nah seperti ini. Kalian boleh mencari di serial number atau di menggunakan seri atau model, nama modelnya. Di sini saya menggunakan seri atau nama modelnya karena ini lebih mudah ditemukan. Kalau pakai serial number agak lumayan susah karena dia akan masuk lebih panjang lagi. Karena serial number itu cukup punya satu laptop itu sendiri. Kalau ini menggunakan modelnya, kita dapat memilih ini. Kalian dapat melihat ini, melihat kode-kode ini serial number di balik laptop Axio ini. Nanti saya akan tunjukkan. Di sini karena kita sudah mengetahui tadi dari laptop ini. Nah, laptop ini
memiliki seri Hype 3 Intel. Ini menggunakan Intel Core i3. Jadi kita pilihkan Hype 3 karena ini laptop Hype 3 dan menggunakan prosesor Intel. Kita klik di sini. Nah, pilih model. Model itu generasi berapa prosesor kita? Generasi 11 kah? Generasi 10? Karena ini Core i3 generasi ke-10, kita pilih generasi ke-10. Lalu pilih kode model. Nah, kode model dari yang sudah kita tengok tadi di bawah, kode model dari Axio Hype 3 ini memiliki kode N11CPE. Kita klik dulu nih. Oke, kita cari driver. Nah, di sini langsung muncul semua driver-drivernya. Nah, di sini yang kita download itu ini VGA audio, yang ini nggak usah, ini untuk yang X32 32 bit, bukan yang 64 bit. Kita download yang 64 bit saja. Nah, di sini ada ini kita install. Pokoknya cuma duanya nggak kita install, semua ini kita install. Ini dia sampai ada 2 halaman. Kita tengok halaman keduanya. Ada 3, ya 2 halaman. Kayak 15 ya kan. Sini DTP nih, ini kita install juga. Semua kita install. Oke, yang pertama kita install dulu ini, mulai dari PGA. Kita install dulu PGA-nya, kita download ya. Kita download PGA-nya. Kita klik nih download ini. Nah, dia akan masuk sini. Ini berukuran 557 MB, sekitar setengah GB. Usahakan kalian memiliki internet yang agak cepat supaya cepat mendownloadnya. Oke, kita download semua ini. Mungkin saya akan men-skip proses ini karena ini memiliki waktu yang lama karena kita mendownload lagi. Oke, di sini saya skip aja, langsung nanti sampai selesai semua kita install baru kita install satu-satu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi kan restart lagi dah karena menginstal HID-nya. Sekarang HID sudah terinstall dan lanjut ke DTT. Ini kita ekstrak DTT-nya, ekstrak all, ekstrak. Kita ekstrak DTT-nya. Oke, sudah terekstrak DTT-nya. Ini tinggal kita buka DTT-nya. Kita buka lagi. Kita run setupnya. Oke, nah bakalan muncul nih sama juga run anyway. Kita tunggu setup yang berjalan. Yes. Nah di sini next di dynamic tuning DTT ya kan, dynamic tuning. Kita yes. Ini kemungkinan bakalan restart lagi ya teman-teman. Oke, ini telah selesai. Oke, kita finish. Next, selanjutnya kita install lagi driver Bluetooth-nya. Di sini kita ekstrak lagi, ekstrak all. Kita ekstrak. Kita install lagi Bluetooth-nya. Nah, di sini kita jalankan setupnya. Kita run anyway lagi. Yes. Nah, ini bakalan gini. Nah, di sini harus kita press any key to continue. Kita enter aja. Oke, ini udah berjalan setupnya, udah terinstall. Oke, selanjutnya kita install card reader. Kita ekstrak lagi, ekstrak. Oke, card reader. Tengok card reader. Kita setupnya kita jalankan lagi. Kita double klik, run. Ini kedeteksi sebagai virus teman-teman. Kita run lagi. Sini kalau nggak bisa kita matikan antivirusnya. Oke teman-teman, nah ini dia setting. Nah di sini real time protection, karena kita habis restart dia hidup. Nah kita matikan aja. Oke, sudah mati. Nah baru bisa kita jalankan. Salah kan kalau gitu, dia emang kalau hidup antivirusnya kadang mau terhapus. Jadi kita ekstrak aja lagi. Kita ekstrak all, ekstrak, replace. Oke, kita buka. Nah kita jalankan lagi setupnya.
Oke, more info, run anyway. Sini baru bisa jalan. Nice. Tadi kan ke detect network error. Wah, hidup lagi gengs. Oh tidak, coba kita lihat yang di sini. Oh, dia kebaca sama ransomware-nya. Tapi sini ransomware mati, antivirus mati. Oke, kita hapus. Kok card readernya nggak bisa ya teman-teman? Kita coba lagi ya kan, card reader yang ini. Extract all, extract. Kita run as administrator. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih more seperti biasa. Kita klik yes. Nah, di sini akhirnya sukses berjalan. Kita klik enter. Nah, di sini card readernya sudah terinstall. Oke, selanjutnya kita install wifi-nya. Oke, kita ekstrak lagi sini. Extract here. Oke, kita ekstrak, kita setupnya kita jalankan lagi. Ini untuk WP RTA. Oke, kita more info, run anyway. Ini untuk menginstal driver WiFi real text. Oke, kita yes. Nah, bakalan muncul seperti ini. Kita tunggu aja sampai press any key to continue. Kita klik enter lagi. Oke, kita masuk ke yang ke FP ini, FE203. Kita ekstrak lagi. Oke, kita buka ininya, kita setup lagi, kita jalankan lagi. More info, run anyway. Oke, kita tunggu. Nah, sampai ini udah down kan, kita enter. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke this touch LED. Kita extract all, extract. Oke, ini kita jalankan lagi setupnya. More info, run anyway. Yes, kita tunggu. Press any key to continue. Oke, selesai. Untuk di touch LED nya, lanjut ke audio RTL. Kita ekstrak. Nah, ini kita buka filenya, kita jalankan lagi setupnya. More info, run anyway. Yes. So, kita tunggu sampai dia akhir. Done. Press any key to continue. Kita klik enter untuk keluar. Oke, yang terakhir CSME, dan tinggal dua lagi belum siap di download, masih dalam proses. Oke, kita double klik, kita stop nya, kita jalankan, kita klik yes, kita pilih next, I accept, next. Oke, successful installed following confession. Kita klik finish. Oke teman-teman, begitu caranya untuk penginstalan. Oke, mari kita cek untuk Windows update-nya ya teman-teman. Kok di Windows Security pula. Kita klik Ctrl plus I, Windows plus I untuk membuka setting. Lalu kita pilih Windows Update. Nah, di sini banyak nih. Kita retrieve all. Oke. Nah, di sini sudah semua kita install. Nah, sekarang kita tunggu dulu instalan
dari ininya. Wow, lama nih. Kita tunggu saja. Kita skip video ini sampai ini grafiknya selesai. Oke teman-teman, kita telah selesai menginstal driver di laptop Axio Hype 3. Nah, sekarang jika kita tidak memiliki laptop Axio Hype 3, tidak ada laptop-laptop lain seperti di website resminya itu driver, maka kita dapat menginstal itu yang namanya 3DP chip. 3D sabar 3DP chip. Nah, ini dia. Nah, pilih yang paling atas ini ya. Nih, kita pilih. Nah, di sini kita dapat mengunduh DP chip 3DP chip ini. Klik sini, cep. Nah, sini kita udah punya, tapi kita klik save aja. Di sini akan menginstal ya. Nah, menginstal dia kan. Jika sudah selesai terinstall, lalu kita buka yang namanya file dokumen. Nah, sini ini belum siap install ya, tapi saya sudah punya. Nah, itu dia. Nah, ini udah down ya kan. Nah, ini dia TDCP 25808. Ini tinggal kita run administrator. Oke, nah tampilannya bakalan seperti ini. Sini tinggal kita, kalau di sini belum terinstall drivernya, maka ada tanda seru. Oke, ada tanda seru. Lalu tanda apa? Berarti itu belum terinstall. Nah, untuk install gampang saja, tinggal kita klik ini, misalnya nih CPU, kita klik. Nah, kalau seperti ini tandanya itu kita tidak membutuhkan driver untuk CPU-nya. Jadi langsung aja kita close. Nah, lalu untuk mencari seperti motherboard, kita juga dapat mengklikkan sub. Nah, di sini langsung ada versinya, tinggal kita download aja sesuai apa. Nah, gitu caranya. Kita harus menggunakan D3DP. 3DP chip ini berguna untuk instalasi driver yang kita tidak punya seperti di website resmi Axio kan, itu udah terkumpul semua drivernya. Oke teman-teman, kita telah selesai menginstalasi Windows, pembuatan bootable, dan instalasi driver. Nah, untuk instalasi driver kita dapat mengklik next, I agree, I accept, finish, dan lain sebagainya seperti kita download aplikasi pada umumnya. Setelah kita menginstal driver, kita dapat menggunakan komponen-komponen pada laptop atau komputer kita secara normal kembali. Tidak ada yang hilang, tidak bisa dipakai. Komputer kita atau PC kita kembali normal lagi. Oke teman-teman, untuk info lebih lanjut dapat melihat deskripsi di bawah, dan untuk pertanyaan-pertanyaan atau ingin dibuatkan tutorial lain bisa komen di bawah juga ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next time. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.